Pemirsa, polisi memberikan penjelasan tentang video pemakaian borgol tersangka penganiayaan David Ozora, Mario Dandi Satrio. Sebelumnya, Mario Dandi sempat diduga memakaikan sendiri borgol kabel pada kedua tangannya. Kan bisa melihat pada faktanya, sebenarnya ini kan belum waktunya karena dia harus menggunakan baju orange. Memang kabel ties yang disiapkan itu disiapkan oleh penyidik, ya, dan itu masih dalam kepengurusan. Kan kita bisa melihat sama-sama faktanya, tadi sudah saya jelaskan. Tiba-tiba dia langsung memasangkan kepada dirinya sendiri, dan itu tidak bongkar pasang, maksudnya lepas dan pasang. Proses yang lepas pasang itu ada proses pengulangan video, ya, yang berkembang di masyarakat sehingga seolah-olah adalah lepas dan pasang sendiri. Video yang menjadi perhatian adalah rekaman Jumat siang 26 Mei lalu di Polda Metro Jaya. Ketika itu, tersangka Mario Dandi Satrio akan menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir sebelum berkasnya diserahkan ke Kejaksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan, saat itu Mario Dandi baru saja dibawa keluar dari sel tahanan untuk kemudian dibawa ke tempat pemeriksaan kesehatan. Di dalam ruangan sel, tahanan tidak memakai borgol. Dia sudah melihat kamera, tetapi tidak dengan serta-merta sesuai dengan frame satunya nanti berikutnya menggunakan. Artinya dia tidak karena tertangkap kamera kemudian menggunakan. Ya, lanjut. Pada posisi ini yang beredar durasi ini, ya, silakan. Cukup. Sesuai SOP yang mana tersangka harus secara rasional kita berpikir, tersangka harus menggunakan baju tahanan oleh penyidik. Maka apabila kabel tis di tangan tersangka yang tadi tidak terbuka atau dibukakan oleh penyidik, maka sulit untuk menggunakan kaos tahanan karena sudah sesuai SOP harus menggunakan tahanan ketika keluar dari ruangan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. Tentunya baju tahanan dipakaikan oleh penyidik, ya, dan juga kabel tis tersebut. Video yang beredar menimbulkan salah paham karena telah menggabungkan dua peristiwa sebelum dan sesudah tangan Mario Dandi diborgol. Saya selaku penanggung jawab di Polda Metro, saya minta maaf, dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Tadi kami memang selesai berbincang bersama Kapolda Metro Jaya, yaitu Irjen Pol Karyoto, di mana juga pada kesempatan siang hari tadi juga Irjen Pol Karyoto menyebutkan bahwa atas video yang beredar ini seluruh kritikan dari netizen ini akan menjadi bahan evaluasi untuk Polda Metro Jaya ke depannya. Namun selain itu, Irjen Pol Karyoto juga menyebutkan bahwa tidak adanya perlakuan spesial kepada Mario Dandi baik saat penyidikan maupun proses seterusnya. Namun juga kami tadi sempat berbincang bersama tim kuasa hukum dari David Ozora, di mana juga tadi menyebutkan bahwa tim kuasa hukum dari David Ozora ini memiliki kekecewaan di mana geram melihat video yang tadi terlihat, dan juga tim kuasa hukum dari David Ozora telah berkoordinasi langsung bersama pihak Polda Metro Jaya yang juga memberikan klarifikasi kepada tim kuasa hukum David Ozora bahwa saat itu kondisinya bahwa Mario Dandi maksud kami ini harus mengenakan pakaian warna oranye yang biasa digunakan oleh para tahanan, sehingga memang membutuhkan tangan yang terlepas atau tidak terikat oleh kabel tis maupun pengikat tangan lainnya. Dan selain itu juga pihak kuasa hukum dari David Ozora ini mengaku sudah geram sekali melihat tingkah laku dari seorang Mario Dandi, di mana juga sejak persidangan dalam kasus anak AG kemarin ini sikap arogan terus-menerus diperlihatkan oleh Mario Dandi, termasuk salah satunya dengan
membuka dan juga memasang kabel tisnya sendiri. Selain itu juga dalam video yang sama, Mario Dandi juga meminta maaf kepada David Ozora maupun kepada keluarganya dengan ekspresi tersenyum. Dan hal ini juga dilihat sebagai salah satu bentuk arogansi oleh pihak kuasa hukum dari David Ozora. Adapun juga Kapolda Irjen Karyoto ini menyebutkan bahwa yakin sekali bahwa tim penyidik sama sekali tidak memberikan perlakuan khusus kepada Mario Dandi, dikarenakan juga seluruhnya ini Mario Dandi tetap akan diikat menggunakan kabel tis tangannya. Namun seperti yang tadi saya sebutkan, pada video tersebut ini merupakan dua video yang digabungkan, sehingga memang terlihat seolah-olah Mario Dandi ini mengenakan atau melepas kabel tis tersebut secara pribadi. Fakta borgol kabel tis Mario Dandi lepas pasang sendiri, ini kata polisi. Lagi heboh nih guys, video Mario Dandi lepas pasang sendiri kabel tis untuk memborgol tangannya. Video tersebut ramai jadi perbincangan publik. Aksi nyeleneh ini pun menuai atensi hingga dikomentari oleh ayah David Ozora, Zonatan, dan berpikir jika Mario Dandi ini bisa bebas keluar masuk sel sendiri. Tak mau publik semakin heboh, pihak kepolisian pun beraksi dan meluruskan terkait hal itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Turno Yudo Wisnu Andiko meluruskan, di mana sebenarnya menggambarkan dua peristiwa yang berbeda yang telah diedit serta digabungkan menjadi satu frame dengan dibumbui teks dan juga efek suara. Fakta sesungguhnya dari kejadian tersebut adalah setelah proses administrasi penyerahan ke penyidik selesai, pihaknya langsung menggunakan baju tahanan berwarna oranye ke Mario Dandi dan memasangkan kabel tis kepadanya. Mario pun kini sudah dilempahkan ke kejaksaan. Dia ditahan di rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur selama menunggu proses persidangan. Wih, Pak Polisi gercep nih klarifikasi, karena kayaknya nggak mau komentar netizen makin liar soal video tersebut. Tapi apapun itu ya publik bisa menilai sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan selamat rekan-rekan jurnalis. Pada kesempatan ini saya tergelitik dan saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita-berita yang viral menyangkut penanganan perkara Mario Dandi. Saya tidak akan bicara ke belakang bagaimana itu kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro, saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf, dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Yang jelas saya merasa hal-hal yang sekecil apapun yang menjadi tanggung jawab saya akan lakukan perbaikan. Terima kasih kepada netizen. Saya berjanji ke depan apapun kritikan akan kami perhatikan, dan ini menjadi bahan masukan buat kami untuk perbaikan.